Jumat malam, 22 November, hujan mengguyur Jakarta tanpa henti. Seorang pria duduk membisu di sofa ruang tamunya, menatap sebuah foto dalam figura. Hari ini di kantor catatan sipil, ia baru saja menandatangani surat kematian putrinya. Putrinya yang sudah dikremasi seminggu lalu, kini secara hukum pun telah tiada. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Siapa yang bertamu selarut ini? Sebuah suara terdengar dari luar. Ayah. Figura foto itu terlepas dari genggaman sang pria. Ayah. Itu suara putrinya yang telah meninggal. Dengan kaki gemetar, ia membuka pintu. Di tengah hujan, seorang wanita berdiri. Seluruh tubuhnya basah kuyup, tanpa alas kaki. Wajahnya berlumuran campuran lumpur dan darah. Itu putrinya. Ayah, tolong. Tolong. Ayah. Rian mencoba membunuhku. Jeritan putrinya membelah suara hujan. Tolong aku. Sang putri ambruk ke dalam pelukannya. Pria itu menopang tubuhnya. Dari tubuh yang dingin itu, ia masih bisa merasakan sedikit kehangatan. Putrinya masih hidup. Apa yang sebenarnya telah terjadi padanya? Lalu, siapa jenazah yang dikremasi seminggu lalu? Pada 15 November, pukul 3 dini hari, jalanan Jakarta basah oleh hujan. Lampu jalan berpendar di aspal yang basah, dan rintik hujan mengetuk-ngetuk kaca taksi. Budi Santoso, selama 25 tahun, telah menyusuri malam-malam di kota ini. Hari ini adalah akhir dari hari yang biasa baginya. Ia mematikan argo dan memarkir taksinya di pangkalan. Seluruh tubuhnya terasa pegal. Di usianya yang ke-53, bekerja semalaman terasa semakin berat. Sambil berjalan menuju flat sederhananya, ia menengadah ke jendela di lantai 3. Lampunya mati. Sudah setahun sejak putrinya, Citra, menikah, tetapi setiap kali melihat kamar kosong itu, hatinya masih terasa sesak. Masuk ke dalam rumah, ia membuka kulkas. Penuh dengan lauk pauk yang dimasak Citra kemarin. Ayah kan sendirian, jadi aku khawatir, kata Citra saat mampir tempo hari. Di usianya yang ke-28, putrinya itu selalu mengkhawatirkan ayahnya. Budi berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Suara hujan semakin deras. 3 tahun yang lalu, di hari seperti ini, istrinya meninggal dunia. Sayang, tolong jaga Citra baik-baik, adalah kata-kata terakhir istrinya. Setelah berjuang melawan kanker selama 2 tahun, yang ia khawatirkan hanyalah putri mereka. Saat itu, Citralah yang selalu berada di sisi ibunya. Sepulang sekolah, ia langsung ke rumah sakit dan berjaga semalaman. Setelah ibunya tiada, ia setiap hari mampir ke rumah ayahnya untuk menyiapkan makanan. Ayah, aku sudah cukup umur untuk menikah. Rian orang yang baik. Budi teringat musim semi tahun lalu saat Citra membawa Rian untuk pertama kali. Katanya, dia seorang investor startup, pekerjaan yang mentereng dan sopan santun yang baik. Namun, entah kenapa Budi tidak menyukainya. Tatapan matanya terasa dingin. Budi menghela napas dan membalikkan badannya. Ia memutuskan untuk menemui Citra besok. Belakangan ini, suaranya di telepon terdengar muram. Tiba-tiba, ponselnya berdering, pukul 3:30 pagi. Siapa yang menelepon? Nomor tak dikenal. Budi ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, dengan Bapak Budi Santoso? Suara pria asing. Nada bicaranya kaku dan berat. Ya, benar. Siapa ini? Saya inspektur polisi dari Polres Bogor. Seketika, jantung Budi serasa berhenti berdetak. Kata polisi bergema di telinganya. Apa yang terjadi? Apakah Anda mengenal saudari Citra Lestari? Tenggorokannya terasa kering. Tangannya berkeringat dingin. Ya, benar. Inspektur itu terdiam sejenak. Keheningan singkat itu terasa seperti selamanya. Putri Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Pikiran Budi menjadi kosong. Ia terduduk di tepi tempat tidur. Kakinya lemas. Apa katamu? Sebuah mobil jatuh ke jurang di Jalan Raya Puncak. Mobil itu meledak. Budi tidak bisa mendengar sisanya. Ponselnya terlepas dari genggamannya. Hanya suara hujan yang terdengar keras. Tidak. Ini pasti mimpi.
Kemarin kami baru saja telepon, dia baik-baik saja. Ayah, minggu depan kita ke Bali. Ya, tiketnya sudah kupesan. Begitu katanya. Dengan tangan gemetar, Budi kembali meraih ponselnya. Saya harus kemana sekarang? Rumah sakit umum daerah Ciawi. Setelah menutup telepon, Budi segera mengenakan pakaian. Tangannya begitu gemetar hingga sulit mengancingkan kemeja. Saat hendak keluar, matanya tertuju pada sebuah pajangan di atas rak sepatu. Sebuah piringan keramik yang dibuat Citra saat kelas 6 SD. Ayahku yang terbaik. Tertulis dengan huruf yang tidak rapi. Saat itu, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia mengemudikan taksinya menembus hujan. Wiper bergerak liar, tetapi pandangannya tetap kabur. Entah karena air mata atau karena hujan. Selama 25 tahun ia menyusuri setiap sudut Jakarta, tetapi perjalanan ke puncak kali ini terasa begitu jauh. Tangannya mencengkeram setir dengan erat. Tolong, semoga dia selamat. Radio menyiarkan berita. Dini hari tadi sekitar pukul 2, sebuah kecelakaan mobil jatuh ke jurang terjadi di kawasan Ciloto, Puncak. Budi mematikan radio. Ia tidak mau mendengarnya. Saat tiba di rumah sakit, waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Ia diminta untuk tidak ke UGD, melainkan ke kamar jenazah di lantai bawah tanah. Mendengar itu, kaki Budi goyah. Kamar jenazah? Berarti, koridor kamar jenazah terasa dingin. Lampu neon memancarkan cahaya pucat. Bau desinfektan menyengat hidung. Dari ujung koridor, seorang pria berjalan mendekat. Itu Rian. Wajah menantunya itu menghitam karena jelaga, dan lengan kanannya diperban. Matanya merah dan bengkak. Tapi aneh, ekspresinya lebih menunjukkan kebingungan daripada kesedihan. Ayah mertua. Rian ambruk di hadapan Budi. Saya lengah sesaat. Citra merebut kemudi. Tangisan Rian menggema di koridor. Terlalu keras. Terlalu berlebihan. Seolah-olah ditujukan untuk ditonton seseorang. Citra belakangan ini depresinya parah. Seharusnya, saya lebih memperhatikannya. Depresi? Budi mengerutkan kening. Kemarin saat telepon, Citra begitu bersemangat menceritakan persiapan mengajarnya. Seorang dokter mendekat. Hanya matanya yang terlihat di balik masker. Jenazah mengalami luka bakar parah sehingga sulit untuk diidentifikasi wajahnya. Sesuatu di dalam dada Budi terasa patah. Saat itu, Rian memegang lengan Budi. Ayah, sebaiknya kita segera mengkremasinya. Citra pasti tidak ingin terlihat dalam kondisi seperti ini. Kremasi? Padahal belum diidentifikasi dengan benar. Budi menepis tangan Rian. Saat itu, telepon di saku Budi berdering. Nomor Citra. Napasnya seakan berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Halo, tidak ada suara yang terdengar. Hanya suara seperti desiran angin. Citra, itu kamu, panggilan terputus. Rian mendekat dan berkata, ponsel Citra ditemukan di dalam mobil. Mungkin polisi tidak sengaja menekannya. Rian kembali membuka mulut. Ayah, biar saya yang mengurus semua prosedurnya. Ayah pasti sangat lelah. Budi menatap Rian dengan tatapan kosong. Mata menantunya itu masih merah dan bengkak. Tetapi pupil matanya anehnya begitu tenang. Pagi di hari pertama pemakaman, Budi berdiri di depan cermin mengenakan pakaian hitam. Matanya bengkak. Semalaman menangis membuat wajahnya berantakan. Saat mencoba bercukur, tangannya tergores. Darah mengalir, tetapi ia tidak merasakan sakit. Hatinya terlalu sakit hingga rasa sakit fisik tidak terasa. Rumah duka berada di lantai bawah tanah RSUD Ciawi. Rian telah menyiapkan segalanya. Terlalu cepat. Belum genap sehari sejak kecelakaan, semuanya sudah diatur. Di foto pemakaman, Citra tersenyum. Foto yang diambil musim gugur tahun lalu. Saat mereka pergi melihat pemandangan, Budi sendiri yang memotretnya. Saat itu Citra berkata, Ayah, tahun depan kita ke Bali ya. Janji. Hati Budi terasa pedih. Para pelayat mulai berdatangan. Rekan-rekan guru Citra datang pertama. Kepala sekolah menggenggam erat tangan Budi. Pak Budi,
Yang sabar ya. Citra adalah guru yang sangat baik. Kepala sekolah tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Rekan guru di sebelahnya berkata sambil terisak, "Kemarin saya masih bersama Citra membuat materi pelajaran. Dia bilang hari Jumat ada supervisi, dia sangat bersemangat menyiapkannya." Budi mengangkat kepalanya. "Kemarin, Citra ada di sekolah?" "Iya, Pak. Kami pulang bersama sekitar jam 7 malam. Katanya mau melanjutkan persiapan di rumah. Jadi, Citra pulang kerja jam 7 malam lalu pergi ke puncak. Kecelakaan terjadi pukul 2 dini hari. Apa yang terjadi di antara waktu itu?" Saat Budi tenggelam dalam pikirannya, Rian mendekat. Matanya masih bengkak kemerahan, tetapi ekspresinya tenang. "Ayah, jadwal kremasi harus segera ditentukan." "Secepat ini?" "Iya. Katanya kondisi jenazah tidak memungkinkan untuk menunggu lebih lama." Rian menyodorkan selembar kertas. "Surat persetujuan kremasi." Budi mengangkat pulpen, lalu berhenti. "Apakah belakangan ini Citra sakit?" Rian ragu sejenak. Sebenarnya, dia sedang dalam pengobatan depresi. Budi menatap Rian dengan kaget. "Depresi? Citra?" "Iya. Sejak 3 bulan yang lalu. Dia tidak mau ayah khawatir, jadi tidak bilang." "Tidak mungkin." Budi sama sekali tidak tahu. Citra menelepon ayahnya 2 atau 3 kali seminggu, tetapi tidak pernah sekalipun menyinggung hal itu. Rian mengeluarkan kantong obat dari tasnya. "Ini obat yang diminum Citra. Dokter bilang kondisinya cukup serius." Budi melihat kantong obat itu. Memang benar obat untuk gangguan kejiwaan. Tapi ada yang aneh. Tanggal resepnya seminggu yang lalu, tetapi obatnya sudah tidak ada sama sekali. Sudah habis diminum semua. Saat makan siang, teman-teman Citra datang. Teman kuliahnya, Susi, menangis sambil memeluk Budi. "Om, ini tidak mungkin. Kenapa Citra?" Susi menangis lama, lalu mengucapkan sesuatu yang aneh. "Tapi, Om, apa benar Citra depresi?" Kata Rian begitu, tapi aneh. 3 hari yang lalu saya masih chat dengan Citra, dia sangat bersemangat merencanakan liburan ke Bali. Susi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan percakapan WhatsApp mereka. Ada pesan dari Citra. "Sus, bulan depan aku mau ke Bali sama ayah. Tiket pesawatnya sudah kubeli. Kalau kamu ada waktu, ikut yuk." Tanggalnya 3 hari yang lalu. Sulit dipercaya itu adalah pesan dari seseorang yang depresi. Sore harinya, seorang pegawai bank datang. Budi tidak mengenalnya, tetapi pria itu mengenal Citra. "Bapak ayahnya Bu Citra, ya, minggu depan seharusnya ada jadwal konsultasi untuk pencairan depositonya. Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini." "Deposito?" "Iya Pak, sebesar 300 juta rupiah, rencananya mau dialihkan untuk cicilan KPR. Katanya mau pindah ke rumah yang lebih besar." Budi semakin bingung. Orang yang berniat bunuh diri, menyiapkan cicilan KPR. Setelah pegawai bank itu pergi, Budi mencari Rian. Rian sedang berbicara dengan pelayat. Tiba-tiba saja Citra merebut kemudi, saya tidak sempat mencegahnya. Para pelayat menggelengkan kepala, tapi Budi menemukan keanehan lain. Perban di lengan Rian terlalu bersih. Jika terjadi kecelakaan, seharusnya ada noda darah, tapi perban itu putih bersih. Malam harinya, seorang wali murid datang. "Ibu Ani, bapak ayahnya Bu Citra, turut berduka cita." "Ya, anak saya suka sekali dengan Bu Citra." Ibu Ani menghela napas. "Oh iya, kemarin Bu Guru mengirim pesan pada saya. Katanya mau konseling hari Selasa depan. Konseling tentang kelanjutan studi anak saya, katanya banyak materi yang harus disiapkan." Budi menerima ponsel Ibu Ani. Ada pesan dari Citra. "Ibu Ani, bagaimana kalau hari Selasa jam 3 sore? Saya akan siapkan data-datanya agar bisa kita diskusikan lebih rinci." Waktunya, Kamis pukul 6 sore, pesan yang dikirim sesaat sebelum pulang kerja. Pukul 9 malam, para pelayat mulai pulang. Budi duduk sendirian di depan foto pemakaman. Pikirannya kalut. Benarkah Citra depresi? Kenapa ia berada di jalanan puncak pada dini hari?
Mengapa Rian begitu terburu-buru ingin mengkremasinya? Tiba-tiba, telepon di saku Budi berdering. Nomor tak dikenal. Halo, hening lagi. Tapi kali ini, ia mendengar sesuatu, seperti suara napas. Siapa ini? Telepon terputus. Budi mencoba menelepon kembali, tetapi nomor tersebut tidak terdaftar. Rian yang berada di dekatnya mendekat. Ayah, sudah malam. Pulanglah dan istirahat. Malam itu, Budi pulang ke rumah dan masuk ke kamar Citra. Di atas meja, ada kalender. Di kalender bulan November, ada beberapa tanggal yang dilingkari merah, 22. Kembali bersama ayah, 25. Pesta ulang tahun Susi, 30. Supervisi mengajar. Ini bukan kalender orang yang ingin mati. Ia membuka laci dan menemukan sebuah amplop surat. Dengan tangan gemetar, Budi mengeluarkan surat itu. Untuk ayah, terima kasih. Betapa beratnya ayah membesarkanku seorang diri tanpa ibu. Sekarang, giliranku yang akan merawat ayah. Mari kita hidup bersama untuk waktu yang sangat lama. Aku sayang ayah, Citra. Tanggalnya seminggu yang lalu. Air mata Budi mengalir. Putri yang menulis surat seperti ini, bunuh diri? Ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada kebenaran yang tersembunyi. Budi mengepalkan tangannya. Ia harus mencari tahu mengapa putrinya meninggal. Malam sebelum kecelakaan, Kamis 14 November. Rian duduk di sofa ruang tamu, menatap ponselnya. Layarnya penuh dengan pesan teks bertulisan merah. Batas waktu bulan ini, kalau tidak bayar, keluargamu kena. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak pernah menyangka kebohongannya, sebagai investor startup akan menjadi sebesar ini. Untuk menutupi uang yang hilang karena gagal investasi kripto, ia menipu orang lain, dan lubang itu semakin besar. Citra sedang mencuci piring di dapur. Rian menatap punggungnya. 8 miliar. Uang asuransi jiwa Citra sebesar 8 miliar rupiah. Asuransi yang Rian daftarkan segera setelah mereka menikah. Premi bulanannya saja 18 juta rupiah. Jumlah yang mustahil ditanggung oleh gaji Citra, tetapi Rian yang membayarnya. Katanya dari hasil investasi. Padahal sebenarnya dari uang pinjaman. Sayang, kamu kelihatan lelah, kata Rian dengan lembut. Citra menoleh. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Iya, sedikit lelah karena menyiapkan supervisi. Minum vitamin ini. Aku beli yang baru. Rian mengambil botol obat dari laci dapur. Tertulis vitamin. Tetapi isinya adalah zolpidem. Obat tidur. Rian mengeluarkan 3 butir pil dan memberikannya pada Citra. Kok banyak sekali? Akhir-akhir ini kamu kelihatan sangat lelah. Ini dosis tinggi. Citra menelan obat itu dengan air. Rian melirik jam. Pukul 11:15 malam. 30 menit sudah cukup. Rian pergi ke ruang tamu dan menyalakan TV. Berita sedang tayang. Ia berusaha terlihat seperti malam Kamis yang biasa. Tapi jantungnya berdebar kencang. Sekitar 30 menit kemudian, Citra sudah duduk di sofa. Kelopak matanya terlihat berat. Ngantuk. Sayang, kita jalan-jalan lihat bintang, yuk, biar segar. Sekarang, sudah terlalu malam. Suara Citra mulai tidak jelas. Obatnya bekerja dengan baik. Rian memapah Citra untuk berdiri. Citra terhuyung-huyung. Kesadarannya hampir hilang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Rian membawa Citra ke mobil sewaan. Ia mendudukannya di kursi penumpang dan memasangkan sabuk pengaman. Kepala Citra terkulai ke samping. Sepertinya ia sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Rian mengemudikan mobil menuju puncak. Jalanan dini hari itu sepi, lampu-lampu jalanan melesat lewat. Radio memutar musik yang tenang. 1,5 jam kemudian, mereka tiba di sebuah jalan di kawasan puncak. Tempat yang sudah Rian survei sebelumnya. Jurang setinggi 30 meter, di ruas jalan tanpa pagar pengaman. Tempat yang sepi dari lalu lintas saat dini hari. Rian menghentikan mobil. Mesin dibiarkan menyala. Citra, tidak ada jawaban. Citra tertidur lelap. Tidak. Ia pingsan karena pengaruh obat.
Rian turun dari mobil. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hutan itu sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Ia kembali ke mobil, memindahkan persneling ke posisi netral. Rem tangan dilepaskan. Ia mulai mendorong mobil dari belakang. Berat. Mobilnya tidak bergerak semudah yang ia kira. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong. Keringat membasahi dahinya. Akhirnya, mobil mulai bergerak. Perlahan menuju ke arah jurang. Roda mobil sudah berada di tepi jurang. Sekali lagi dorongan kuat, dan terdengar suara erangan dari dalam mobil. Citra mulai sadar. Rian panik. Apa efek obatnya sudah hilang? Perhitungannya salah. Ia buru-buru mendorong mobil. Lebih kuat, lebih cepat. Mobil mulai miring. Roda depannya mengarah ke bawah jurang. Terdengar jeritan Citra. Mobil mulai jatuh. Tapi pada saat itu, pintu penumpang terbuka. Citra secara naluriah membuka pintu dan melemparkan dirinya keluar. Mobil jatuh ke dasar jurang dan tak lama kemudian terdengar ledakan. Api membubung tinggi. Rian berdiri di tepi jurang, menatap ke bawah. Mobil itu terbakar habis. Citra di mana? Rian berlutut di tepi jurang dan mengamati sekeliling. Api menerangi area sekitar dengan samar. Lerengnya curam. Ada bebatuan besar dan pepohonan di sana-sini. Ia berteriak Citra. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara mobil terbakar yang berderak-derak. Rian menyalakan senter ponselnya. Ia menyorot ke tengah lereng. Terlihat jejak dahan patah. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh dan menabraknya. Ia menyorot lebih ke bawah. Sebuah sobekan kain tersangkut di dahan pohon pinus besar. Warnanya sama dengan jaket yang dipakai Citra. Di bawahnya, ada anak sungai Ciliwung. Kawasan puncak adalah lembah yang dialiri sungai, air yang dingin di bulan November. Arusnya juga deras. Jika jatuh ke sana, mustahil selamat. Terutama dalam kondisi di bawah pengaruh obat, Rian menghela napas lega. Jika tenggelam, jenazahnya akan terbawa arus ke hilir. Mungkin baru ditemukan beberapa hari lagi. Atau mungkin tidak akan pernah ditemukan. Haruskah ia turun untuk memastikan? Tidak, mustahil, terlalu curam dan gelap. Dan ia tidak punya banyak waktu. Sudah 5 menit berlalu, seseorang bisa saja melihat api dan melapor. Waktu sangat berharga. Pasti dia tenggelam, pikirnya. Jatuh dari ketinggian itu, ke sungai yang dingin, dalam keadaan terbius, mustahil dia bisa selamat. Rian yakin. Citra sudah mati. Entah jenazahnya ditemukan di hilir beberapa hari lagi, atau tidak pernah ditemukan, itu tidak penting. Yang penting adalah uang asuransi. Rian mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi si Gempal, seorang broker jual beli organ ilegal, yang ia kenal dari penipuan investasi. Halo, ini aku. Ada pekerjaan. Dini hari begini? Ada apa? Aku butuh mayat. Wanita, akhir 20-an. Sekarang juga. Gila kau, tiba-tiba begini dari mana aku dapat? Aku bayar 500 juta. Hening sejenak di seberang telepon. Kebetulan kemarin ada yang masuk. Bawa ke Jalan Raya Puncak, nomor 23. 30 menit. Rian menutup telepon dan kembali menatap ke jurang. Maafkan aku, Citra. Tidak. Ia tidak merasa menyesal. Ini harus dilakukan agar ia bisa bertahan hidup. 30 menit kemudian, sebuah SUV hitam tiba, si Gempal turun. Di bagasi, ada sesuatu terbungkus kantong jenazah hitam. Siti Aminah, 30 tahun. Bunuh diri kemarin. Tidak punya keluarga. Rian menyerahkan uangnya. 500 juta rupiah tunai. Mereka berdua memindahkan jenazah ke dekat mobil yang terbakar. Kemudian, Rian menyiramkan bensin yang sudah ia siapkan. Harus dibuat tidak bisa dikenali. Api kembali berkobar. Jenazah itu terbakar hingga sulit dikenali. Tinggalkan barang-barangnya. Rian melemparkan dompet dan kalung Citra ke dekat jenazah. Ia juga membakar sebagian KTP-nya dan meninggalkannya di sana. Sekarang, lapor. Rian menelepon 119.
Halo, di sini Puncak. Ada mobil jatuh dari jurang dan terbakar. Istri saya di dalam. Akting, akting yang sempurna. Saat mobil itu jatuh ke jurang, tubuh Citra bereaksi secara naluriah. Kesadarannya yang kabur karena obat seketika terjaga oleh rasa takut akan kematian. Tangannya meraih gagang pintu, dan dengan sekuat tenaga, ia membukanya. Tubuhnya terlempar keluar dari mobil. Ia berputar di udara. Kemudian, ia menabrak dahan besar pohon pinus di tengah lereng. Punggungnya terasa seperti patah, tetapi pohon itu memperlambat jatuhnya. Ia jatuh lagi. Kali ini, ia berguling menuruni lereng. Terbentur batu, tergores dahan, wajahnya terhantam tanah dan kerikil. Akhirnya, tubuhnya berhenti saat ia tercebur ke dalam air dingin. Anak Sungai Ciliwung. Air sungai di bulan November terasa menusuk tulang. Arus deras menyeret tubuhnya. Ia tidak bisa bernapas. Ia menelan air, batuk, lalu tenggelam lagi, berulang kali. Dengan putus asa, ia menggerakkan tangannya. Ia tidak bisa berenang, tetapi naluri untuk bertahan hidup menggerakkan tubuhnya. Ia berhasil meraih sebuah batu di tepi sungai. Licin, tetapi ia berpegangan sekuat tenaga. Dengan sisa kekuatannya, ia merangkak naik ke atas batu. Ia terkapar di tepi sungai. Napasnya terengah-engah. Batuknya tidak berhenti. Air keluar dari paru-parunya. Dingin. Seluruh tubuhnya menggigil. Pakaian basah menempel di tubuhnya, menyerap panas tubuhnya. Kepalanya sakit seperti mau pecah. Sesuatu mengalir dari dahinya. Darah. Pandangannya kabur. Efek obat masih ada, dan sepertinya kepalanya terluka. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak bertenaga. Ia harus bergerak, meski dengan merangkak. Jika tetap di sini, ia akan mati kedinginan. Ia merangkak di sepanjang tepi sungai. Entah sudah berapa lama, ia kehilangan kesadaran akan waktu. Ia melihat sebuah gubuk tua. Rumah reyot dengan atap yang setengah runtuh. Dengan sisa tenaganya, Citra merangkak masuk ke sana. Ia ambruk di lantai kayu. Kesadarannya timbul tenggelam, dingin, sakit, dan takut. Siapa? Kenapa aku? Potongan-potongan ingatan muncul. Obat yang diberikan Rian, ajakan untuk melihat bintang, dan mobil yang jatuh ke jurang. Rian mencoba membunuhku, tapi ia tidak punya tenaga lagi untuk berpikir. Citra kehilangan kesadaran. Keesokan siangnya, saat ia membuka mata, ia melihat langit-langit putih. Bau desinfektan. Rumah sakit. Anda sudah sadar? Seorang perawat mendekat. Seorang wanita parubaya dengan tatapan hangat. Di mana ini? Suara Citra serak. Tenggorokannya terasa sakit. Di puskesmas Puncak. Seorang pendaki menemukan Anda dan membawa ke sini. Siapa nama Anda? Nama? Siapa namaku? Pikirannya kosong. Ia tidak ingat apa-apa. Siapa dirinya? Kenapa ia ada di sini? Ia tidak tahu. Saya tidak ingat. Mungkin karena cedera di kepala. Seorang dokter datang. Ia melakukan pemeriksaan. Gegar otak dan amnesia sementara, katanya. Ingatannya akan kembali seiring waktu. Citra diklasifikasikan sebagai pasien tanpa identitas. Tidak ada KTP, tidak ada ingatan. Seminggu berlalu. Sedikit demi sedikit, ingatannya kembali. Seperti kepingan puzzle. Sekolah, anak-anak, tulisan di papan tulis, ayah, taksi, tangan yang hangat. Dan Rian. Seminggu kemudian, pada Jumat malam, 22 November, berita di TV sedang tayang. Pemakaman Citra Lestari, seorang guru SD yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Puncak pada tanggal 15 lalu. Citra menatap layar. Fotonya sendiri yang ditampilkan. Foto pemakaman. Ingatannya kembali mengalir deras seperti air terjun. Aku Citra Lestari. Ayahku Budi Santoso. Dan Rian. Rian mencoba membunuhku. Citra melompat dari tempat tidur. Perawat berlari menghampirinya dengan kaget. Mau kemana? Saya harus pulang. Anda belum boleh pulang. Tapi Citra berlari keluar. Ia naik taksi. Untungnya,
Ada sedikit uang yang diberikan perawat. Tolong ke daerah Cempaka Putih, Pak. Perjalanan pulang terasa begitu jauh. Ayah pasti mengira aku sudah mati. Sampai mengadakan pemakaman, betapa sedihnya dia. Ia tiba di depan gedung flatnya. Lantai 3, rumah kami. Ia menaiki tangga. Kakinya gemetar. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ia berdiri di depan pintu. Haruskah menekan bel? Atau mengetuk? Citra memutuskan untuk mengetuk. Ayah, ayah, buka pintunya. Tolong aku. Suara Citra bercampur dengan isak tangis. Penuh harap dan putus asa. Terdengar langkah kaki dari dalam. Gagang pintu berputar. Pintu terbuka. Budi berdiri di sana. Matanya sangat bengkak. Janggutnya belum dicukur. Dalam seminggu, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Mata Budi membelalak. Mulutnya ternganga. Cangkir yang dipegangnya jatuh ke lantai. Citra, ayah, aku masih hidup. Aku masih hidup. Citra ambruk ke dalam pelukan ayahnya, kaki Budi lemas. Ia terduduk di lantai. Bagaimana bisa? Rian mencoba membunuhku. Budi memeluk Citra erat. Sangat erat hingga Citra sulit bernapas. Kau masih hidup. Kau benar-benar masih hidup. Mereka berdua menangis untuk waktu yang lama. Budi membawa Citra masuk. Ia merebus air hangat dan mengambil selimut. Ceritakan pelan-pelan. Apa yang terjadi? Dengan suara gemetar, Citra menceritakan kejadian malam itu. Obat tidur, jurang, sungai, dan amnesia selama seminggu. Budi mengepalkan tangannya. Beraninya bajingan itu menyakiti putriku. Ayah, percuma lapor polisi. Kenapa? Fakta bahwa aku hidup saja tidak cukup. Tidak ada bukti Rian mencoba membunuhku. Dia justru akan bilang aku mencoba bunuh diri dan gagal. Budi menghela napas. Citra benar. Dan, ayah, ada orang lain yang meninggal. Menggantikanku. Bahkan sudah dikremasi. Kita harus cari tahu siapa orang itu, dan bagaimana Rian bisa menukar mayatnya. Budi mengangguk. Untuk sementara, kita harus menyembunyikan fakta bahwa kau masih hidup. Iya. Rian bisa mencoba mencelakaiku lagi. Kita cari buktinya dulu. Ayah akan membantumu. Tapi mereka berdua tahu. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sabtu, 23 November. Dini hari. Budi membawa Citra ke rumah kakeknya di sebuah desa terpencil di pedalaman Banten. Sebuah rumah panggung tua yang sudah kosong selama 10 tahun. Tempat yang tidak diketahui siapapun. Tubuh Citra masih dalam masa pemulihan. Seluruh tubuhnya memar, dan sepertinya tulang rusuknya retak. Budi meninggalkan putrinya di tempat yang aman dan kembali ke Jakarta. Tempat pertama yang ia datangi adalah Polres Bogor. Ia memeriksa kembali foto-foto lokasi kecelakaan. Dibandingkan dengan ratusan lokasi kecelakaan yang pernah ia lihat, selama 25 tahun menjadi supir taksi, ada yang aneh. Mobil berada 30 meter di bawah jurang, tetapi jenazah ditemukan 10 meter dari mobil. Tidak mungkin terlempar sejauh itu karena ledakan. Polisi sudah menutup kasus itu. Tidak ada harapan untuk penyelidikan lebih lanjut. Budi menemui rekan-rekan sesama supir taksi. Di kantor koperasi taksi, ia bertemu Pak Anwar. Katanya, pada dini hari kecelakaan itu, ia melewati daerah puncak. Setelah memeriksa rekaman dashcam, terlihat sebuah SUV hitam melaju ke arah puncak pada pukul 3,15 pagi, dan kembali ke arah Jakarta pada pukul 3,48, plat nomor depannya adalah B87. Selama beberapa hari, Budi mengawasi Rian. Rian berangkat kerja seperti biasa, tetapi saat makan siang, ia bertemu dengan seorang pria mencurigakan. Pria itu bertubuh besar dan lengannya penuh tato. Budi memotretnya dari kejauhan. Ia mengikuti pria itu, yang ternyata mengendarai SUV hitam dan pergi ke sebuah tempat barang rongsokan di Tangerang. Terlihat papan nama rongsokan gempal. Ia memeriksa plat nomornya. B87, mobil yang sama. Budi bertanya pada seorang kenalannya, seorang pensiunan polisi yang sering menjadi penumpangnya, tentang si gempal.
Kenalannya itu mengatakan bahwa Gempal adalah mantan preman yang menjalankan bisnis barang rongsokan sebagai kedok. Beredar rumor ia terlibat dalam jual-beli organ ilegal dan pembuangan mayat. Budi menggunakan kata sandi yang diberikan Citra untuk masuk ke internet banking Rian. Ada catatan penarikan tunai sebesar 500 juta rupiah pada 15 November, pukul 2 dini hari. 30 menit sebelum kecelakaan. Pada tanggal 28 November sore, kakak dari Siti Aminah datang ke kantor polisi. Adik saya tidak bisa dihubungi sejak 14 November. Polisi memulai penyelidikan. Siti Aminah diketahui mencoba bunuh diri di sebuah motel di Tangerang pada malam 14 November. Ia ditemukan oleh petugas, tetapi menolak dibawa ke rumah sakit dan menghilang. Setelah memeriksa CCTV motel, terlihat SUV milik Gempal. Polisi menggerebek tempat rongsokan milik Gempal. Di kantornya, ditemukan buku catatan dengan tulisan 15 November, penanganan khusus, 500 juta. Gempal ditangkap. Awalnya, ia menyangkal segalanya. Tetapi ketika polisi menunjukkan catatan panggilannya dengan Rian, ia panik. Ada catatan beberapa kali panggilan antara malam 14 November hingga dini hari 14 November. Rian dipanggil sebagai saksi. Apa hubungan Anda dengan Gempal? Rian berkelit, mengatakan itu urusan jual beli mobil bekas. Tetapi ia tidak bisa menjelaskan penarikan tunai sebesar 500 juta rupiah. Jaksa menekan Gempal. Rian bilang Anda yang lebih dulu menawarkan untuk menjual mayat. Itu bohong, tetapi Gempal marah. Bajingan itu, dia yang lebih dulu menghubungiku. Katanya istrinya hilang dan butuh mayat. Pengakuan Gempal mengalir deras. Rian segera ditangkap. Saat rumahnya digeledah, lebih banyak bukti ditemukan. Resep obat tidur ternyata dipalsukan atas nama Citra, dan riwayat pencarian di komputernya berisi kata kunci seperti dosis mematikan obat tidur, jalan jurang di puncak, dan uang asuransi tanpa jenazah. Mei 2025, hari persidangan. Di ruang sidang, Citra berdiri sebagai saksi. Dengan suara gemetar, ia menceritakan malam itu. Tentang obat yang diberikan suaminya hingga ia kehilangan kesadaran. Saat ia sadar, mobil sudah jatuh ke jurang. Dan bagaimana ia secara naluriah membuka pintu dan melompat keluar. Rian menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Putusan dibacakan. Rian Wijaya, percobaan pembunuhan, penelantaran jenazah, dan penipuan asuransi, divonis 20 tahun penjara. Si Gempal, pembunuhan dan jual beli jenazah, divonis penjara seumur hidup. Saat keluar dari pengadilan, Budi dan Citra bertemu dengan kakak Siti Aminah. Mereka saling menangis dan meminta maaf. Tetapi kakak Siti Aminah justru berterima kasih karena telah mengungkap kebenaran. Setahun kemudian, Citra kembali ke sekolah. Murid-murid menyambutnya dengan gembira. Berdiri lagi di depan kelas, Citra merasa betapa bersyukurnya ia masih hidup. Budi masih mengemudikan taksinya. Kadang-kadang saat melewati puncak, ia teringat hari itu, tetapi kini itu bukan lagi mimpi buruk, karena putrinya telah kembali. Perjalanan ke Bali, yang mereka janjikan pun telah terlaksana. Di puncak Gunung Agung, melihat Citra tertawa lepas, Budi merasa semua penderitaan ini tidak sia-sia. Setiap tanggal 15 November, ayah dan anak itu mengunjungi makam Siti Aminah. Mereka meletakkan bunga krisan dan berdoa dalam diam. Tanpa pengorbanannya, kebenaran mungkin akan terkubur selamanya. Langit cerah. Burung-burung berkicau dan sinar matahari terasa hangat. Hidup terus berjalan. Dan Citra menyadari, setiap hari adalah sebuah keajaiban.